Hai guys, salam sejarah buat kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, perkenalkan saya Ganda. Oke, saya akan memulai dari bangsa yang pasti sangat familiar buat kalian, yaitu Portugis. Ya, saya yakin kalau kita semua pernah belajar dari buku-buku teks pelajaran sejarah tentang Portugis ini yang pernah datang ke Indonesia di masa atau era penjelajahan samudra. Kali ini saya coba bagikan tentang jejak-jejak Portugis Nusantara yang belum pernah atau tidak pernah tercatat, terdengar, atau dipelajari di buku-buku teks pelajaran sejarah. Nah, saya mensarikannya dari suatu buku yang bagus yang ditulis oleh seorang sarjana sejarah dari Portugal. Ya. Dia menjelajahi negeri ini untuk menelusuri hubungan, kaitan, persahabatan antara Portugal dengan Indonesia di masa lalu dan bagaimana itu berdampak hingga ke masa kini di Indonesia. Mari kita lihat ya guys. Oke, ini negeri kita. Nah, apa yang terpikirkan oleh kalian ketika mengetahui seperti apa Indonesia kini tuh? Oke, bagaimana dengan kebudayaannya? Pasti kalian tahu paling sedikit kita ini terdiri dari beraneka ragam, kebudayaan yang berbeda-beda. Bagaimana dengan latar belakang orang-orang yang ada di sini? Ya, kita pasti maklum. Ada begitu banyak perbedaan orang-orang Indonesia itu sendiri. Oke, itulah negeri kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Oke. Lebih jauh, bagaimana hal itu bisa kita alami? Kalian lihat sendiri di antara teman-teman kita semua, sahabat-sahabat, rekan-rekan sepergaulan dimanapun itu pasti ada yang namanya perbedaan entah secara suku, agama, ras, latar belakang lainnya. Demikian pula dengan tetangga kita, kiri, kanan, depan, belakang, bisa kita lihat jelas perbedaan yang ada di situ. Ini mengindikasikan apa yang terjadi di masa lalu yang berdampak ke masa kini di Indonesia. Sekali lagi, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, mari kita coba lihat satu demi satu. Oke, ini pasti teman-teman familiar dengan makanan ini, gado-gado. Bagaimana rasa gado-gado? Ya, campur aduk, tapi rasanya pas. Enak, mantap betul. Gitulah negeri kita campur aduk semua yang berbeda ada di sini, tapi hasilnya rasanya tokcer. Oke, seperti gado-gado, enak. Kenapa saya ingin menekankan hal yang demikian? Karena itulah yang diwariskan bangsa-bangsa asing yang pernah datang ke Indonesia, termasuk juga Portugis. Kita bisa lihat ketika mereka datang melalui penjelajahan samudra dengan kapal-kapal mereka untuk berdagang berkaitan dengan rempah-rempah, mereka juga turut menyumbang pada kebudayaan kita, musik contohnya keroncong. Lalu ada bangunan misalnya benteng yang mereka tinggalkan di sini, bahkan sampai pengaruh terhadap bahasa Indonesia, kosakata yang dari Portugis misalnya, Oke, coba kita lihat lagi lebih dalam, Nah, ketika kita lihat lebih dalam lagi, semakin kita belajar, semakin banyak yang kita ketahui, Apa itu? Bahwa kita satu tapi berbeda, berbeda tapi sama. Itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, apapun
ya perbedaan dalam agama, bahasa, warna kulit. Toh bukan cuma kita pada akhirnya satu bangsa, itu bangsa Indonesia, tapi lebih jauh dari itu, pada akhirnya kita semua adalah satu ras, yaitu ras manusia. Setuju guys? Mari kita lihat yang berikutnya ini ya. Oke, ini yang dibawa oleh berbagai bangsa asing termasuk Portugis ya ke dalam negeri kita. Keanekaragaman, diversity, yang bisa kita lihat ya melalui hal-hal yang dari buku ini ya, Lautan Rempah ya, sebagai sebuah silang budaya di negeri ini antara budaya dari luar dengan budaya lokal. Bagaimana buku ini menceritakan? Oke, saya coba bagikan ya. Oke, rekan-rekan sekalian, kisah ini mungkin tidak terdapat dalam teks-teks buku sejarah yang pernah kita pelajari, yaitu pertama, Portugis melahirkan komunitas-komunitas ya di Nusantara yang dipengaruhi oleh corak mereka. Oke, ada perpaduan dari pengaruh Portugis dengan orang lokal di sini yang menghasilkan komunitas-komunitas yang unik. Oke. Apalagi ya? Nah, selain komunitas-komunitas itu, saya coba ya mengajak kita semua melihat adanya warisan Portugis di sini tentang kerajaan di Nusantara yang bercorak Kristen yang dipengaruhi oleh Portugis. Selama ini sepertinya yang kita tahu tentang kerajaan-kerajaan Nusantara adalah Hindu, Buddha, dan Islam. Tapi ternyata ada ya kerajaan Kristen di negeri ini. Oke. Bagaimana itu bisa terjadi semua? Mari kita lihat. Nah, kita bicara komunitas dulu nih. Ada di negeri ini, Nusantara ini, yang disebut Black Portuguese. Siapa mereka itu dan di mana? Mereka itu ada di Momere, Sika, dan Larantuka. Di mana itu semua? Itu di Pulau Flores, di NTT sana. Ketahuan dari nama-nama keluarga mereka, gelar bangsawan, kosakata, dan musik. Nah, nama-nama keluarga mereka itu ada berbau-bau Portugis ya, seperti misalnya Da Lopes, Da Cunha, Fernandes, Da Gama, Pereira, Ribeiro ya. Bahkan gelar-gelar bangsawan mereka pun berbau-bau Portugis. Contoh Dom dan Castro. Oke. Nah, kita lihat lagi bagaimana dengan bahasa mereka. Ternyata ada 219 kosakata serapan yang diambil dari bahasa Portugis. Main banyak ya guys. Contohnya di kata-kata yang terkait posisi gerejawi. Misalnya presidente, sekretaris ya. Lalu dengan kegiatan keagamaan, misalnya Fara, Primera Fara ya. Nah, yang paling banyak dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat mereka ada lebih kurang 217 kata. Ya, seperti altar, domingo, flores sendiri ya, mascara, dan mina. Wow, kaya ya. Oke, bagaimana dengan musik mereka? Nah, dalam alat-alat musik itu ada biola, gitar, bass strings, banjo, ukulele, seruling, tambur yang sering mereka mainkan. Dan alat-alat musik ini yang diwariskan oleh Portugis. Mereka juga familiar ya dengan jenis musik keliling yang disebut caparinho. Oke, di Flores sana. Lanjut ya teman. Nah, bisa lihat ya peta apa kali ini yang saya tunjukkan? Betul, Maluku. Portugis juga menanamkan pengaruh yang kuat di sana. Sama seperti tadi di Flores, itu bisa ketahuan dari nama-nama keluarga keturunannya. Misalkan di sini ada Fretes, De Coelho, De Castanha, De Lopes, Serrao, ya. Sama juga, mereka punya bahasa yang dipengaruhi Portugis, sekitar kira-kira 116 kosakata serapan. Dan seni, ya, yang dipengaruhi Portugis, terutama tarian, misalnya fandango dan hatalai. Oke, lalu apa lagi yang bisa kita lihat? Nah, komunitas, ya, yang ada di Jawa. Nah, kita beranjak dari timur ke Pulau Jawa. Komunitas Tugu ini disebut Mardikers. Apa itu Mardikers? Mardikers itu adalah orang-orang merdeka
Ya, dulunya mereka ini budak-budak Portugis yang kemudian dibawa oleh Belanda, dijadikan orang bebas, dibawa ke Batavia. Oke. Nah, paling ketara itu corak Portugis dalam musik mereka yang disebut keroncong Moresco. Kalau kita biasa nyebutnya keroncong Tugu. Mereka keroncongnya khas banget ya dari keroncong yang lainnya. Mereka juga punya bahasa tersendiri yang disebut Papia Tugu atau Kreol Portugis. Nah, kosakata serapannya tuh banyak ya, 600 kata. Contohnya saja, yang ini cuma sedikit aja ya, komedia, maskara, nova, rabo, largo, alto. Bahkan nama-nama keluarga keturunan Portugis juga sama ya, seperti di Flores dan tadi Maluku ya. Mereka juga punya ya, Coico, Da Costa, Mayo ya, sedikit contohnya. Oke, apa ada lagi ya komunitas yang bercorak Portugis di Nusantara ini? Nih, kita lihat ya. Nah, gimana kalau teman-teman melihat foto ini, gambar ini? Orang bule atau orang Indonesia? Nah, inilah yang disebut komunitas Lamno yang ada di Aceh sana. Loh, kok bisa ya? Penampilan fisik yang mencolok dari mereka itu menjadikan mereka berbeda dengan masyarakat Aceh lainnya. Kenapa? Karena secara fisik ras mereka seperti Kaukasoid atau ras Eropa, ya. Hidung mancung, bola mata berwarna biru atau hijau dan rambut pirang. Hanya saja secara budaya, nah ini uniknya, mereka sama seperti masyarakat Aceh pada umumnya. Kalau kita bandingkan dengan komunitas Portugis yang lainnya, ya, mereka secara budaya, ya, beragama Islam, ya, tapi secara fisik mereka seperti orang Eropa. Berbeda dengan komunitas Portugis di Nusantara lainnya, ya, secara kultural. Oke. Nah, oke guys, kita mau lanjut lagi ya. Kali ini saya mau coba sedikit bahas tentang satu kerajaan Kristen yang rupanya pernah ada di Nusantara ini, yaitu Kerajaan Sika Larantuka. Oke, di mana itu? Ini petanya. Bisa tebak teman-teman, di mana ini? Oke, ini adalah Pulau Flores di NTT, Nusa Tenggara Timur sana, ya. Pertama kali itu muncul di tahun 1607 dengan raja pertamanya. Nah, ini namanya aja berbau Portugis ya, Dom Alexius Ximenes da Silva. Raja terakhirnya itu ketika Indonesia merdeka, ya, Dua Thomas. Kenapa? Karena ketika Indonesia merdeka, semua gelar titel kebangsawanan itu dihapuskan. Ya, semua orang dianggap setara. Wilayah pengaruh kerajaan ini adalah di Flores, Solor, Maumere yang ketika itu pusat politiknya, Ende, dan Larantuka yang menjadi pusat kerohaniannya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena ketika itu ada kapten Portugis bernama Diogo Veloso, ya, yang mengajak Sika untuk menjadi bagian Portugal. Lalu Dom Alexius ini diajak oleh Diogo Veloso ke Malaka untuk dinobatkan sebagai raja, ya, yang mendukung kerajaan Portugal waktu itu. Oke, gimana teman-teman? Something new here? Oke. Hopefully. Oke. Jangan lupa ya untuk like, ya, subscribe, dan nantikan video-video saya selanjutnya yang berkaitan dengan cerita kisah sejarah Indonesia, khususnya yang dibawa oleh bangsa-bangsa asing yang pernah ke negeri kita. Oke, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. See you guys!